Dalam video sebelumnya kita sudah belajar mengenai asas Black, di mana kalau misalkan ada dua benda yang memiliki suhu yang berbeda dipertemukan, maka ada benda yang memberikan kalor dan juga ada benda yang menerima kalor. Dan menurut asas Black, besar kalor yang dilepas akan sama dengan besar kalor yang diterima. Nah, jika misalkan benda A mengalami kenaikan suhu, sementara benda B mengalami penurunan suhu. Jadi dalam hal ini kedua benda kalornya adalah berupa kalor yang berhubungan dengan perubahan suhu pada benda tersebut, maka nilainya tadi sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa tidak selalu kalor yang berhubungan pada suatu benda yang melepas atau menerima kalor berhubungan dengan perubahan suhu pada benda tersebut, karena dalam hal ini juga kita mempelajari bahwa suatu benda dapat mengalami perubahan wujud. Contohnya adalah air. Nah, kita tahu air memiliki 3 wujud, yaitu dalam fase padat yakni es, dalam fase cair, dan juga dalam fase gas atau uap. Nah, di sini kalau kita gambarkan bagaimana perjalanan air itu dari es menuju uap, maka akan mengalami suatu perubahan seperti pada gambar ini. Nah, ini dinamakan diagram fase, di mana yang paling bawah ini fase padat, yakni berupa es. Terus yang di tengah yang naik ini adalah air, dan yang paling atas ini adalah uap. Nah, pada bagian-bagian fase es, air, dan uap ini, kalor-kalor yang terlibat di sana yakni berupa kalor yang berhubungan dengan perubahan suhu yang nilainya kita sudah lihat tadi, massa dikali kalor jenis dikali delta T. Dimana kita bisa lihat nanti nilainya, misalkan pada uap air yakni seperti pada tabel bernilai 2. Lalu pada dalam wujud cair 4,18 Joule per gram Celcius, sedangkan pada wujud es 2,11. Nah, sekarang ada bagian di mana air itu mengalami perubahan wujud di sini dan di sini. Nah, yang pertama ini ketika air menjadi es, peristiwanya disebut membeku, atau ketika es menjadi air melebur. Nah, kalor yang terlibat di sini kita akan beri nama yakni kalor laten. Mengapa? Karena terjadi pada suatu suhu tertentu. Pada kasus ini, misalkan saat es melebur, yakni pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu yang kedua, misalkan ketika air mendidih. Nah, di sini juga ada kalor yang terjadi pada satu suhu tertentu, yakni 100 derajat Celcius. Nah, kedua kalor tadi di dua bagian ini tidak mungkin dihitung menggunakan kalor sama dengan mc delta T, karena jelas delta T pada proses-proses tersebut tidak ada atau bernilai 0 karena terjadi pada satu suhu tertentu. Nah, bagaimana menghitung kalor yang terjadi pada suhu tertentu? Dalam hal ini ketika benda mengalami perubahan wujud, maka kita memerlukan apa yang dinamakan kalor laten. Nah, ini adalah daftar kalor laten dari benda yang ada. Contohnya adalah air. Nah, ketika air berubah menjadi es, maka setiap kilogramnya air itu akan melepaskan kalor sebesar sekitar 3,3 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau sebaliknya, ketika es akan berubah wujud menjadi air, maka es itu harus diberi kalor 1 kilogramnya sebesar 3,33 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, bagaimana kalau misalkan kalornya besarnya lebih kecil? Tentu tidak seluruh massa es itu akan berubah semua menjadi air.
Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat lebih lanjut lagi ketika air menjadi uap, maka untuk mengubah 1 kilogram air menjadi uap dibutuhkan kalor yang lebih besar lagi, yakni 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule tiap kilogram air tersebut. Nah, pada proses sebaliknya juga ketika dari wujud uap menjadi air, maka ia akan melepaskan energi kalor sebanyak 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule setiap kilogram uap air tadi. Nah, oleh karena itu memang kita bisa sebenarnya menyimpan kalor dalam bentuk uap air ini, karena memang uap ini mengandung energi yang sangat besar. Nah, sekarang kita bisa bayangkan kalau kita mau mencari total kalor ketika kita misalkan mau mengubah dari es yang berada pada suhu tertentu hingga menjadi uap air. Nah, ini sekarang kita akan hitung bersama. Misalkan saya punya es 1 kg dari suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, ingin diubah seluruhnya menjadi uap air, juga nantinya bermassa sama 1 kg pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, hal yang pertama kita harus pikirkan adalah membuat diagram fase. Jadi ini kita mulai dari es pada suhu minus 20 derajat Celcius, lalu suhunya naik, berubah wujud menjadi air sekarang, naik hingga 100 derajat Celcius, ini 0, lalu berubah wujud menjadi uap, dan ini sudah menjadi uap pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, di sini kita harus menghitung total kalor pada setiap bagian ini. Jadi misalkan kita beri nama Q1, Q2 pada proses perubahan wujud, Q3, Q4 pada proses perubahan wujud, dan terakhir Q5. Nah, pada proses yang pertama Q1 di sini es mengalami perubahan wujud, mengalami kenaikan suhu dari minus 20 menjadi 0. Jadi kalornya sama dengan Mc delta T, atau kalau kita hitung masanya 1 kg, lalu kalor jenis es tadi nilainya 2,11 Joule per gram. Nah, ini kita bisa ubah berarti 2,11 kilojoule per kilogram. Lalu delta T-nya di sini 20 derajat Celcius, nih per 20 derajat Celcius juga dicoret derajat Celcius. Nah, kita bisa menghitung besar kalornya sebesar 4,22 kilojoule. Lalu kalor yang kedua adalah untuk mengubah wujud es tadi. Jadi sebesar 1 kg dikalikan kalor laten es, yakni 3,33 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Coret kilogramnya, kita dapat nilai kalornya. Lalu kalor yang ketiga yakni untuk menaikkan suhu ketika sudah menjadi air. Nah, masanya 1 kg, kalor jenis yang kita gunakan tentu kalor jenis air 4,18 Joule per gram atau 4,18 kilojoule per kilogram dikali perubahan suhu dari 0 hingga 100. Jadi 100 derajat Celcius. Oke. Nah, lalu kalor Q4, nah saya tulis di sini bernilai, ini adalah kalor untuk mengubah wujud dari air menjadi es, sehingga masanya 1 kg dikalikan 2,26 10 pangkat 6 Joule per kilogram tadi. Nah, tinggal kalor yang kelima, yakni setelah dia sekarang berwujud uap air, nah sekarang menaikkan suhunya, jadi masanya 1 kg dikalikan kalor jenis uap air, yakni 2 Joule per gram atau 2 kilojoule per kilogram dikalikan kenaikan suhunya dari 100 menjadi 120
berarti juga 20 derajat. Nah, ini bisa kita hitung nanti nilainya dari kalor Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 yang nanti kita akan jumlah keseluruhan kalor-kalor tadi untuk mencari nilai kalor yang dibutuhkan dari mengubah es menjadi uap air hingga suhu 120 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mencari nilai untuk kalor yang total dibutuhkan. Nah, sekarang ada satu contoh soal lagi, misalkan kita punya sebuah wadah. Misalkan wadah ini dari tembaga, lalu diisi oleh air. Nah, dimasukkan logam baja. Nah, baja memiliki suhu yang lebih tinggi, misalkan 100 derajat Celcius. Lalu air memiliki suhu misalkan 20 derajat Celcius. Nah, ditanya berapakah suhu akhir. Baik, nah sekarang sesuai dengan asas Black, kita sudah belajar bahwa total kalor yang dilepas sama dengan total kalor yang diterima. Jadi dalam hal ini kita perlu pertama mengidentifikasi benda mana yang melepas kalor dan benda mana yang menerima kalor. Nah, kita lihat bahwa benda yang melepas kalor tentu benda yang dari suhu lebih tinggi. Jadi ini adalah kalor dari baja. Sementara air dan tembaga, wadah tembaga itu adalah suatu sistem dalam hal ini yang menerima kalor. Jadi kalornya itu di sini kita tempatkan pada kalor yang menerima. Nah, kalau misalkan suhu akhir mereka adalah T, suhu timbangnya nanti, maka kita dapat menghitung pada yang kalor baja ini, massa baja dikali kalor jenis baja. Nah, ini kita gunakan yang MC delta T karena kalor yang dilibatkan di sini berhubungan dengan perubahan suhu. Nah, untuk baja perubahan suhunya adalah dari 100 menjadi T, atau besarnya yang kita cari, jadi nilainya adalah 100 dikurangi T. Sementara untuk yang kalor air, massa air dikalikan kalor jenis air dikalikan besar perubahan suhunya, jadi T dikurang 20. Lalu ditambah yang kalor dari tembaga, massa tembaga dikali kalor jenis tembaga dikali juga sama, yakni T dikurang 20. Nah, jadi memang untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan asas Black ini kita harus tahu betul siapa yang melepas dan siapa yang menerima kalor.